1 atau 5 sampai 10 menit melakukan olahraga atau tugas-tugas dari gurunya dilakukan aja, nggak apa-apa, biar secara online kita tetap olahraga gitu. Itu aja sih Pak dari saya Pak, pendapat. Ada yang mau menambahkan yang lain? Itu dari segi olahraga. Kalau yang ekonomi gimana? Ayo teman-teman dari ekonomi. Kalau dari saya, sekolah online itu memang ada suka dan dukanya Pak. Kalau sukanya karena mungkin dengan kondisi yang sekarang pandemi ini, itu bisa dari rumah. Di situ sukanya bisa kita dari rumah melalui teknologi aja, baik itu WhatsApp, Classroom dan lain-lain. Tetapi dukanya menurut saya itu ada banyak karena dari pengalaman udah mau hampir 2 bulan ini pembelajaran online ini, karena kadang ada siswa yang tidak mengikuti dengan seorang guru dengan berbagai caranya masing-masing. Misalnya Classroom, sebagai contoh Classroom. Kadang kalau Classroom itu tidak semua siswa mengikuti Classroom tersebut. Jadi sebagai seorang guru kita bisa banyak cara biar mereka ikut antusias dalam pembelajaran online ini. Misalnya mungkin dengan cara WhatsApp atau apa. Kalau Classroom kadang ada yang masuk, kadang ada yang tidak. Kadang ada yang antusias juga, kadang juga ada yang nggak antusias juga. Jadi di situ menurut aku guru itu harus banyak-banyak memikirkan berbagai cara agar anak-anak bisa antusias dalam pembelajaran online ini. Itu aja Pak. Okay. Terima kasih. Kalian magang 3 sekarang yang dijalankan itu udah berapa lama ada di sekolah kalian? Udah mau hampir 2 bulan. 2 bulan, Pak. Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Dengan lingkungan baru kalian, berada di tempat kalian sekarang magang, dengan kondisi seperti ini kan pasti tidak seperti normalnya ketika kita magang bisa ketemu dengan semua orang dalam waktu bersamaan. Tapi kan ini pasti agak berbeda jam masuk dan jam pulang orang-orang di sekolah gitu. Tanggapan orang di sekolah sendiri menurut kalian nih sepanjang hampir 2 bulan kalian bersama dengan pihak sekolah, tanggapannya seperti apa terhadap kalian? Mungkin yang lain bisa menjawab. Novendi? Apa tadi kurang jelas Pak. Oke. Sepanjang hampir 2 bulan kalian magang 3 ini, bagaimana dengan tanggapan pihak sekolah terhadap kalian yang saat ini magang di masa pandemi? Ya alhamdulillah sih kalau sejauh ini Pak ya tidak ada yang menyulitkan gitu nah Pak. Mereka juga mengerti keadaannya sekarang kan seperti apa gitu Pak. Oke, jadi sistem pembelajarannya apakah lebih banyak tugas gitu setiap minggu atau seperti apa menyiasatinya? Kalau saya pribadi karena gini Pak ya, kalau kita olahraga kan selama kita di kampus itu sebelum kita masuk PPL, kita lebih banyak diajarkan gimana caranya mengajar anak ini di lapangan secara langsung gitu nah Pak. Terus untuk teori sendiri kan kita mungkin cuma 2-3 kali pertemuan gitu aja Pak kita diberi. Sisanya kebanyakan di lapangan. Terus di saat kita masuk PPL kan tidak bisa secara langsung gitu Pak di lapangan. Nah terus saya itu di situ mungkin kendalanya saya di situ sih Pak, kurang begitu memahami kalau untuk di teorinya Pak. Jadi saya siasatnya saya berikan materi, saya suruh pelajari, mungkin minggu depannya saya kasih soal. Mungkin seperti itu aja sih kalau saya Pak. Oke, kalau Nanang seperti itu. Kalau yang lain, teman-teman olahraga dulu deh, karena olahraga terkait dengan teori ya. Harusnya lebih banyak praktek, tiba-tiba harus teori. Bagaimana menyiasati pelajaran yang tadinya harus praktek menjadi terbalik, harusnya 20% teori, 80% praktek, sekarang mungkin 80% teori, 20%-nya praktek gitu. Kalau Haryadi seperti apa? Iya Pak.
Kalau menurut iya sih kalau saya sih Pak, selama saya ngajar di SMK 9 tempat saya magang, saya biasa memberi tugas seperti membuat video 1 atau sampai 5 menit untuk anak-anak seperti melakukan lari berapa menit, lalu dia mengirim ke WA atau tatap muka lewat Google Map atau Zoom. Biasa saya melakukan seperti itu, Pak. Memang kendala hanya seorang guru olahraga pasti ingin menilai dengan apa yang dilihat ketika anak-anak melakukan praktek, karena guru olahraga selalu menilai gerak-gerik yang dilakukan oleh anak-anak ketika melakukan praktek. Jadi begitu kendalanya, Pak. Kendalanya hanya melihat dari video. Mungkin saja anak-anak bisa mengedit video atau memotong video. Jadi kita tidak bisa terlalu menilai dengan sempurna. Mungkin kita menilai hanya sekedar menilai dengan ada, alhamdulillah. Maksudnya anaknya sudah membuat video, mungkin plus nilai yang baik. Itu aja sih Pak. Biasa kalau untuk selama waktu sebelum ada corona, kita melakukannya dengan teliti, praktek anak-anak dengan sesuai nilainya. Apa yang anak-anak mengambil nilai, maka kita memberi nilai apa yang dia lakukan gitu Pak. Oke, kalau Nopendi, gitu aja sih Pak. ya, oke. Kalau Nopendi seperti apa? Baik Pak, jadi selama kuliah ini kami dibiasakan untuk mempraktekkan atau kami mempraktekkan selama mengikuti mata pelajaran Pak. Jadi selama 3 tahun ini kami diberi cara untuk melakukan praktek. Jadi kalau teorinya itu jarang Pak. Jadi pengalaman saya di SMK 9 ini, selama saya mengajar itu, kalau memberikan tugas itu Pak, masih dalam bentuk kuis atau tugas tertulis itu Pak. Kalau tentang videonya nanti kedepannya akan dikasih. Saya beralih ke teman-teman ekonomi lagi ya. Kalau di teman-teman di ekonomi mungkin agak sedikit lebih mudah ya, maksudnya itu tidak terlalu punya kendala kayak teman-teman di olahraga. Nah, kalau teman-teman di ekonomi sendiri bentuk pengajarannya seperti apa? Oke, kalau saya pribadi selama pembelajaran online di SMK 9 Samarinda itu memang tidak terlalu rumit untuk ekonomi sendiri, karena ekonomi pun terlalu banyak materi. Classroom, baik itu absensi, materi, dan tugas, saya kirimkan pada saat jam pelajaran saya. Terus untuk tugas, kalau untuk tugas saya sendiri tidak setiap hari, tidak setiap jam, tidak setiap minggu. Saya mengirim tugas itu ketika misalnya materi saya kirimkan terlebih dahulu. Jadi sampai berapa sub materi saya kirim, baru nanti setelah itu saya kirimkan untuk tugasnya. Dan untuk penilaian sendiri, saya karena saya menyuruh mereka mencatat atau menulis jawaban di kertas folio, difotokan, baru kirim di classroom. Itu untuk yang memakai classroom sendiri. Jadi difotokan dan kirim ke classroom. Jadi untuk yang tidak memakai classroom, saya menugaskan mereka fotokan dan kirim ke nomor WA saya. Jadi untuk penilaiannya juga saya melihat dari cara menulis mereka seperti apa. Kalau misalnya penulisannya jelas dan bisa dibaca oleh diri sendiri dan orang lain, jadi itu juga menjadi salah satu penilaian saya selama pembelajaran online di SMK 9 Samarinda. Terima kasih. Oke, kalau Umi gimana, Mi? Ya. Kalau saya sih Pak, kurang lebih sama Yuni tadi yang dia bahas. Kita tinggal kasih materi, terus dalam bentuk PDF, sudah PDF, mereka lalu dikirim ke grup, mereka suruh merangkum. Karena kalau tidak mereka disuruh merangkum, otomatis mereka nggak akan baca, makanya disuruh merangkum. Yaitu dikirim kan ke japri ke saya, terus yaitu minggu depannya lagi
nyusul, bikin soal, kerjakan tugas. Terus gitu sih Pak kalau saya mengajarnya. Oke. Itu tadi seputar teman-teman mengajar di sekolah. Sekarang saya ingin bertanya tentang kegiatan kalian di perkuliahan ya, di perkuliahan. Karena kalian menerapkan hal itu, kalian juga mengalami hal yang sama, ya. Saya mau dengar pendapatnya Siti. Bagaimana dengan proses kuliahan kalian? Kan juga dilaksanakan dengan daring ya. Apa kesulitannya? Kalau bicara kemudahan ya mudah karena kita tidak harus datang ke kampus. Saya ingin tahu trouble-trouble yang dialami lah ketika perkuliahan secara online. Jadi kesulitannya tuh pasti yang pertama sih di jaringan, Pak. Kadang jaringan ada, lancar. Kalau jaringannya nggak ada, ya kesendat atau mungkin terkeluar dari Zoom-nya. Itu yang pertama untuk jaringan. Yang kedua, melalui daring kayak gini, kita nanya itu kayak nggak puas, Pak. Jawabannya juga kadang kan keputus-putus kayak gitu. Jadi kadang kita cuma setengah aja kita dengar kayak gitu-gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Kalau Victoria? Iya, Pak. Bagaimana? Di jaringan. Masalah di jaringan ya? Iya, Pak, sama. Nah, kalau saya balik ke teman-teman olahraga nih, karena tetap sama. Kasusnya adalah berbeda ketika kuliah normal dengan kuliah online. Pasti akan berbeda diterimanya. Karena biasanya juga teman-teman olahraga lebih banyak di lapangan ketimbang di dalam kelas. Nopendi, bagaimana dengan perkuliahan kalian sendiri gitu? Apa kendalanya? Kan harusnya praktek ya, harusnya lebih banyak praktek. Ya untuk sekarang ini sih kendala itu jelas pada jaringan ya. Untuk sekarang ini, untuk semester sekarang ini 7 ini sekarang menggunakan media Zoom atau daring. Itu terkadang kita mendengar pada saat dijelaskan itu terkadang tersendat-sendat. Terkadang pada saat kita bertanya juga kita kadang tidak merasa puas atau terkadang suara yang dikeluarkan itu kurang jelas, Pak, atau terpotong-potong gitu. Apakah sama yang kalian dosen itu lebih banyak memberikan tugas kah selama daring ini atau bagaimana? Banyak tugas, Pak. Lebih banyak tugas ya? Gitu. Apakah gitu? Apakah setiap minggu pertemuan tugas, setiap minggu pertemuan tugas gitu? Iya. Mungkin kalau kemarin sih iya Pak, yang semester ini tuh jarang juga sih tugas Pak. Mungkin dia lebih ke materi. Kalau untuk semester ini kan kita cuma ada dua mata kuliah Pak, gitu. Jadi kita lebih banyak konsul untuk masalah judul dan lain sebagainya, itu aja sih Pak. Tapi kendalanya yaitu saat kita mau nanya itu jawabannya juga kadang sendat-sendat itu Pak. Permasalahannya di situ aja sih Pak. Kurang puas sama jawaban yang diberikan gitu Pak. Beda halnya kalau secara face to face gitu kan Mbak. Yeah. Kan lebih enak kita bertanya-nya gitu Pak. Ada yang mau ingin menambahkan lagi? Ini tentang apa tadi, Pak? Selama perkuliahan kalian di 2 semester inilah, kemarin kan mungkin lebih banyak yang biasanya banyak teori dan segala macam, tiba-tiba harus ke daring. Apa yang kalian alami gitu? Lebih banyak tugas kah? Atau kendala terberatnya apa? Iya. Oke, tidak apa-apa. Menurut saya. Oke, berarti kalian sekarang atau yang lain. Berarti kalian sekarang kan sebenarnya tidak aktif dalam perkuliahan karena itu magang, dan yang kedua sekarang tinggal seminar proposal. Tahapannya adalah tahapan pengajuan judul ya? Iya Pak. Tahapan pengajuan judul. Dari 7 yang ada di sini sudah di ACC semua judulnya? Kalau saya belum ada diberitahu sini Pak. Oh belum ya, karena kan mungkin bergantian kan banyak kelas juga kan Mbak. Oh oke. Haryadi sama? Belum juga?
Belum juga, belum ada info Pak. Belum. Novendi? Ya Pak. Sama Pak, Sama. belum Oke. ada nih. Kalau teman-teman yang di ekonomi sudah di ACC judulnya? Udah Pak. Sudah ya? Judul sudah ACC ya kalian ya? Ya. Oke. Oh, ada yang belum? Siapa yang belum? Ada sih yang belum Pak. Oke, tetap semangat teman-teman. Kuliah di masa pandemi, magang 3 di masa pandemi, jaga kesehatan, atur waktu, semoga bisa selesai tepat waktu, 4 tahun wisuda. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa di masa pandemi seperti ini tidak boleh kendor semangat. Kuliah tetap jalan, yang lainnya tetap jalan. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya sore ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mohon maaf juga jaringan kita tidak terlalu baik ternyata hari ini. Tapi ya itu. Semangat terus. Sampai jumpa nanti di ujian proposal ya. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.